Kan ada pepatah yang mengatakan buy in bad times, sell in good times, and you will be rich. Ya. Ada momennya kita bisa dapat peluang yang kayak gitu dan menang banyak. Ada juga yang kadang-kadang kita waktu lagi bad time tuh bisa ragu-ragu. Dan orang belum pada sadar saat itu SMDR tuh nggak ada yang bahas orang lain. Itu volume tuh kecil banget. Itu beli sampai arah, gue inget loh. Kayak kita buy in bad times, ya kita pantau terus kifarnya. Jadi kifarnya apa ya? Ini kita spill sedikit. Halo teman-teman, welcome back to chatting ya. Di video chatting kita akan bahas seputar mengenai saham dan sekitarnya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai suatu quote, Bill. Gue pengen mention dulu. Kan ada pepatah yang mengatakan buy in bad times, sell in good times, and you will be rich. Nah, kira-kira gue pengen nanya, pandangan lu gimana, Bill? Soal quotes itu dan sepengalaman kita sebagai investor di Ting, ada nggak sih momen-momen terjadi seperti itu? Benar. Tapi mudah dikatakan sulit dilakukan. Oke. Ya, gue rasa lu pasti ngerti. Ada momennya kita bisa dapat peluang yang kayak gitu dan menang banyak. Ada juga yang kadang-kadang kita waktu lagi bad time tuh bisa ragu-ragu. Yes. Gitu, karena ketika bad time terjadi, memang sahamnya jatuh. Gitu, tapi ya jatuh karena ada hal buruk yang sedang terjadi. Nah itu kita kadang-kadang di saat itu terjadi itu belum tentu kita berani beli. Gitu. Atau kita bisa juga mungkin nawarnya terlalu sadis. Tiba-tiba udah recover dan naik sahamnya. Dan ya kalau kita trace back ke decision yang pernah kita ambil, seperti misalnya ITMG dan Call waktu 2020. Itu kan bad time, menang banyak. Kemudian SMDR. Meskipun gue pribadi gak masuk gitu ya, tapi kan Kojon Kosum masuk, lu juga kayaknya masuk, seinget gue banyak member yang masuk. Dan itu belinya itu kondisi sebelum recover. Waktu recover ya sahamnya naik mungkin 5 to 7 times. Yang lu jelas masuk TLTL. Yeah. Yang TLTL mungkin sama dividennya 2-3 kali lipat juga. Roughly ya angkanya gue lupa. Dan ya mungkin yang agak lewat mungkin Java. Ya, Java mungkin tahun lalu tuh bad time itu. Yeah. Ya, bad time, harga jagung, harga soybean meal Lagi tinggi itu makanan ayam ya. Yeah. Lagi tinggi, harga broiler, ayam broiler lagi jatuh. Itu yang mungkin kalau gue pribadi kelewat. Bukan gak sadar sama peluangnya, bukan gak berani masuk, cuman nawarnya mungkin terlalu sadis. Akhirnya harganya belum turun, udah recover. Sekarang sahamnya naik 2 kali lipat dari lowestnya. Iya kan, waktu itu lowestnya 1.000 kalau nggak salah ya. Yeah, sekarang udah 2.000. Mau masuk di 800, sekarang udah 2.000. Ya udah belum jodoh gitu. Tapi ya, ayo deh kita bahas satu persatu. Bagaimana bisa sadar peluang itu, perasaannya seperti apa ketika itu terjadi, sama ya keputusan yang kita pernah ambil, baik yang kita ambil maupun yang kita lewatkan. Ya mungkin silakan, Jo duluan. Oke, tadi kan kita udah bahas ya, memang secara teori itu terlihat mudah gitu. Yeah. Tapi pas kita lakuin, kita berhadapan dengan situasinya, kok rasanya kayak, aduh bener gak nih ya? Kita masuk sekarang, ntar kalau turun lagi gimana? Itu kan yang terjadi. Kita bahas satu-satu dari Samudra mungkin. Ya mungkin teman-teman dapat gambaran Samudra itu satu kuartal ya kita ngomongin. Mungkin laba itu pas 2020 mungkin 100 miliar atau bahkan di bawah. Bisa cuman puluhan miliar satu kuartalnya. Dan memang sektor shipping ini kan bisa dibilang sektor yang sebenarnya nggak menarik ya sebelum 2020. Kayak kesana tuh gitu-gitu aja. Iya, kapalnya banyak, oversupply gitu-gitu aja. Jadi tarif mereka juga cenderung rendah. Nah, ditambah pas COVID ekonomi melambat. Wah ini pikirnya kan udah dalam tanda kutip no future. Kalau lihat sekilas kita mau beli di Bad Times juga mikir kapan membaik kita nggak tahu. Ya. Tapi di satu sisi kalau kita ngelihat sebenarnya ada bisa jadi peluang. Itu yang terjadi di 2020. Kenapa? Ada perubahan secara permanen dari sisi demand-nya. Itu apa? Behavior customer. Kita sehari-hari aja deh. Seberapa besar kita terekspos oleh belanja online. Itu udah paling simple, basic. Kalau kita lihat belanja online itu kan meningkat signifikan di tahun 2020, 2021. Makanya apa? Shipping semua itu naik banyak banget dan itu tercermin di mana? Di rate-nya. Nah, teman-teman bisa lihat tarif rate di sini ya. Itu harga indeks rate shipping kurang lebih dari sekitar $500 ya. Patokan 500 poin itu naik sampai 2.000 poin selama 2 tahun. Memang cenderung dia naik turun, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang itu naik kurang lebih rate-nya 4 kali lipat. Dan Samudra sendiri itu ada terekspos di dunia pengiriman ke China banyak. Nah itu makanya rate dia pun naik kurang lebih 2 kali lipat. Ya kenapa nggak semuanya? Balik lagi karena nggak semua rate itu kan Samudra mengikuti rate yang China. Tapi konteksnya gue inget banget pas 2020. Kadang tuh kita mikir ini sampai kapan ya memburuk? Dan memang nggak ada jawabannya, Bill. Yeah. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi di satu sisi coba kita mikir
kita masih butuh shipping gak sih kira-kira? Masa iya nggak mungkin ada pengiriman lagi ke luar negeri? Meskipun dalam waktu sementara ya, itu kesannya kayak suram banget. Tapi kalau kita tarik lebih panjang, kita punya long term view, kita coba bisa benchmark sebagai investor, tanya ke diri kita sendiri. Ini barang masih dibutuhin gak sih? Kalau masih dibutuhin, coba deh kira-kira di level mana yang sustainable. Dan kalau kita lihat di tahun 2020, itu kan kapal dari yang sebelum oversupply, itu perlahan-lahan kalau kita lihat itu mulai jadi shortage. Kenapa? Demand-nya itu naik banyak banget, bisa naik 2-3 kali lipat atau lebih. Dan kapalnya itu kalau kita mau nambah supply itu butuh waktu 2 tahun. Ya. Jadi jadi kapalnya butuh nambah 2 tahun. Dan kalau kita lihat di tahun 2020, 2021, container shipping itu yang shortage itu nggak cuma sama kapalnya, tapi kontainernya juga. Jadi peti kemasnya kurang barang, kapalnya untuk transport juga kurang barang. Untuk membangun itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Nah itu kan kita bisa jadi gambaran ya, supaya kita lihat, oh di tahun 2021 ini under supply nih. Kira-kira kita ngomongin 2 tahun ke depan barang baru bisa jadi. So kasar kata selama tahun 2021 dan 2022 itu rate-nya should be di level yang cukup bagus. Dan terbukti di mana? Di kinerja Samudra. Dari yang 1 kuartal kurang lebih sekitar 100 miliar atau below, sampai peaknya di tahun 2022, 1 kuartal itu mereka cetak keuntungan bersih 800 miliar. Makanya dulu pas 2020 gue inget banget di grup kan Kojun ada bahas market cap Samudra mungkin baru nggak inget berapa, pokoknya ratusan miliar dah. Bayangin aja, dari yang market cap less than 1 trillion, sekian ratus miliar, di tahun 2022, long term view ya, itu 1 kuartal cetak 800 miliar. Kalau di annualize berarti 3 triliun. Itu makanya menjelaskan kenapa harga saham Samudra bisa naik mungkin berapa kali lipat, gua nggak inget lah. Itu kan member-member pada happy. Yeah. Back to the topic ya, jadi buy in bad time atau buy in good time? Buy in bad time and sell in good time, atau buy in good time and try to sell in better time? Nah ini juga gue yakin sebenarnya karena Kojun beli dari rugi. Itu dia. Kalau gue pribadi jujur Samudra, gue nggak beli pasti rugi. Gue belum berani build. Tapi memang nggak bisa dipungkiri semakin banyak kayak kita lihat peluang. Sekarang gue udah mulai lebih berani beli di perusahaan yang benar-benar lagi bad time. Yang penting kita tahu itu temporary. Yes, itu kuncinya. Kita harus tahu long termnya dulu. Ini barang masih dibutuhkan nggak? Kita bisa sebagai investor kalibrasi ke situ. Ini barang masih dibutuhkan nggak? Dan kalau memang kita yakin masih dibutuhkan, di level mana kira-kira yang cukup sustainable buat semuanya? Ya itu kan yang terjadi di Kojun. Dia tahu nggak mungkin shipping rugi, ya kan? Kalau rugi ini cuma temporary. Jadi mungkin pakai numbersnya kira-kira shipping nggak di level segini. Dan mungkin juga itu di kuartal terakhir rugi, seingat gue ya belinya. Berarti bisa jadi udah ada ekspektasi next quarter tuh udah untung. Karena kan rate-nya kan bisa kelihatan duluan sebelum melakukan keuangan rilis gitu ya. Dan orang belum pada sadar saat itu SMDR tuh nggak ada yang bahas orang lain. Itu volume tuh kecil banget. Itu beli sampai arah gue inget loh. Ya, jadi itu volume tuh kecil banget, nggak ada yang bahas. Jadi ketika bad time terjadi ya sahamnya jatuh, transaksinya pasti sedikit, kumpulin barangnya tuh susah. Gitu, buy in bad times. Tapi yang beli waktu LK-nya udah rilis dan rate udah naik juga masih menang banyak. Gitu. Karena kenaikan rate ini nggak berlangsung cuma 1 kuartal tapi 2 tahun. Ya kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya tuh case by case ya. Tentu in most cases buy in bad time and sell in good time tuh jauh lebih gampang. Gampangnya karena ketika bad time kita udah tahu downside-nya tuh apa. Kayak contoh misalnya satu saham yang di bootcamp tersebut lah yang belum naik sekarang ya, yang kita belum bisa spill. Tapi ada di Thinkdex juga, Thinkcase juga ada, kita udah cover di bootcamp. Artikelnya juga ada. Itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat kondisi sekarang ya kita beli the worst sudah terjadi. Yeah. Jadi tinggal tunggu key variable ya, variabel kunci dari bisnisnya ini kena ya berhasil gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tunggu ketika key variabelnya mulai kena baru mau beli sahamnya, itu sering kali udah telat. Iya. Udah mulai naik, belinya juga susah. Apalagi kalau saham yang gak liquid tuh ya barangnya bisa nggak dapat banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak, ya in general sih benar sih buy in bad time, sell in good time. Tapi ya bukan berarti kalau misalnya sudah tanda-tanda recover kita masuk tuh masih telat. Nah cuman mesti lihat juga ini recovernya berapa lama nih. Kivara kita pantau terus lah. Jadi kita nggak bisa cuma beli terus diamin aja. Mungkin gue mau cerita sedikit juga buy in bad times, pengalaman gue di Total Bill. Nah ini mungkin case-nya beda nih. Total itu nggak nyampe merugi di bad times. Nah kalau dalam kasus gini gue jauh lebih enak. Itu dia. Jadi kalau kita dapat perusahaan-perusahaan yang mungkin agak cyclical lah ya kita sebut ya. Ada good times, ada bad times. Sebenarnya semua perusahaan itu pasti cyclical. Cuma tergantung short term cycle atau long term kan. Nah dalam kasus Total ini, itu pas tahun 2022 pas gue buat Thinkcase ya. Itu kan sama lu juga dibantu sama Sam.
pertama kali Lebih banyak lu lah. Kita cuman temenin doang. kita buat Tinkisnya itu gue inget banget kontrak total ya itu di tahun 2020 itu cuma dapat 1 triliun kontrak baru. 1 triliun kontrak baru. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu bisa dapat 2 sampai 3 triliun. Pre-Covid ya? Pre-Covid. Setelah pas 2020 itu kontrak baru cuma 1 triliun. Ya di mana kalau teman-teman biar dapat konteksnya, kontrak 1 triliun ini baru terreflect di revenue kurang lebih 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena kenapa? Karena memang mereka dapat kontrak dulu, habis itu baru dikerjain 1 sampai 2 tahun, ya baru dicatat sebagai revenue. Jadi kurang lebih siklus bisnis konstruksi itu seperti itu. Jadi kifarnya apa ya? Ini kita spill sedikit, kita harus pantau kontrak barunya. Dan dalam kasus total waktu itu pas gue analisa gue ingat banget. Gue lihat gini Bill, kinerjanya itu lagi all time low sebenarnya. Nah profitnya dulu bisa sekitar 200 miliar, 250 miliar. Pas 2022 di analisa itu cuman 100 miliar. Ya. Terus gue pikir, wah ini kinerja lagi all time low 100 miliar. Padahal kontrak baru mereka itu udah nggak 1 triliun. Jadi kontrak baru kan 1 triliun di tahun 2020. Di tahun 2022 net profitnya 100 miliar kasar kata. Di tahun 2021, 2022 kontrak barunya tuh udah mulai naik ke 2 triliun lebih. Jadi gue mikir secara nggak langsung di laporan keuangan nih kesana kinerja lagi paling buruk. Tapi sebenarnya mungkin 1-2 tahun ke depan sudah ada kerjaan gitu. Yes, benar. Ini kontrak barunya tuh udah ke-secure. Cuman ke depannya gimana ya jujur gue gak tahu. Tapi gue mikir kalibrasi gini. Gue mikir downside-nya. Ini juga mungkin tips ya sebagai teman-teman. Kalau kita ngelihat bisnis yang cyclical, kita coba lihat downside-nya gimana, kita inverse. Gue mikir simple. Pas waktu itu laba setahun kurang lebih 100 miliar. Market cap 1 triliun gue inget banget. Berarti kan kurang lebih PE 10 kali. Di kondisi yang lagi jelek. Ya kondisi yang terburuk lah bisa gue bilang. Sedangkan total itu bagi dividen, payout kurang lebih 70-80% rutin setiap tahunnya. Gue mikir ini di kondisi terburuk aja, laba 100 miliar. Dividen 67%. Yes, dividen di tangan tuh udah dapat per tahun 7%, 8%. Gimana kalau tahun depan bertumbuh? Dimana gue yakin 99% pasti udah naik. Karena kenapa? Karena kontrak udah naik. Dan ya jujur gue juga gak nyangka, tiba-tiba di tahun 2024 ini, kontrak barunya itu bisa hampir 5 triliun kalau disetahunkan. Itu all time high juga. Nah itu mungkin sebagai benchmark ya teman-teman ketika kita buy in bad times. Ya kita pantau terus kifarnya. Kalau dalam kasus konstruksi ini kita pantau apa kontrak barunya gimana. Apakah kita tahu gitu pada saat kita beli di in bad times. Kapan good times sejujur gak tahu. Ya, tapi yang kita bisa manage adalah dari sisi apa? Resikonya. Minimal downside-nya udah ketaker. Ini kalau amit-amit kinerjanya masih segini-segini aja, masih bad time terus di tangan udah dapat 78%, udah di atas deposito, ya kan? Kita masih happy nggak? Kalau masih happy, ya udah bisa jadi pertimbangan. Dan the best is yet to come, karena downside-nya kan udah sangat ketaker. Ya, yang penting itu kita bisa tahu downside. Downside itu sudah terbatas. Ya. Kalau itu kita sudah tahu downside-nya di mana, enak sebenarnya tinggal tunggu recover. Nah dan tadi mungkin kelewat soal manajemen, gitu ya. Nah, in case TOTL lu berani itu kan karena manajemen juga bersih. Kita tahu manajemennya itu pengelola yang baik ya, karena kita beli saham kita kan menjadi partner, kita menjadi pemegang saham minoritas dari perusahaan yang dioperasikan oleh pemegang saham pengendali, gitu. Jadi tahu ketika nanti bagus ya bakal dikasih laba dan bakal dikasih dividen. Jadi ya itu faktor yang kita nggak boleh lewatkan. Dan kalau kita cuma cerita yang untung nggak asik ya, kita juga cerita mungkin yang kelewat. Gitu, especially ini di gua sendiri sih. Gua nggak tahu lu udah masuk atau enggak, tapi Japfa itu gua kelewat karena nawar terlalu sadis. Gitu, waktu itu kan bottom-bottomnya itu 1.000 ya harga sahamnya, 1.000 per lembar. Pengen beli di 800. Ternyata kondisi recover duluan, sekarang sahamnya udah 2.000. Gitu, dan ketika udah begitu recover dikit aja ya, itu sahamnya naiknya cepet. Jadi udah nggak kejar dan udah nggak berani. Kondisinya tuh udah wah ini kayaknya udah telat buat masuk. Jadi ya udahlah belum jodoh. Cuman ya invest saham ya begitu. Gitu. Ada yang kita dapat, ada yang kita nggak dapat, ada yang kita lewatkan. Nggak mungkin clean sheet. Nggak mungkin semua yang kita analisa, semua yang kita incer dapat semua. Beli di paling bawah, jual di paling atas itu nggak mungkin. Gitu ya. Yang penting kan along the way dari akumulasi semua yang kita lakukan ya tiap tahun juga makin tajir gitu. Itu yang penting kan. Dan ya meskipun kelewat Java juga ya berkali lipatnya udah supaya udah nggak usah dihitung gitu loh. Ini udah untung berapa udah. Kita kan jarang hitung CAGR ya. Nah, itu outcome lah, itu nggak usah kita pikirin CAGR berapa. Ya di case Java waktu itu sebenarnya kan bisnisnya tuh kompleks ya, dari DOC beli bahan makanan sampai pakan ternak, jualnya juga ada peternak plasma dulu sampai ke jual ayam boiler. Tapi kalau kita lihat variabel kunci dari bisnisnya ya kita lihat pintu masuk pintu keluar. Pintu masuk dia ya makanan ternak, ya itu ternak itu ada soybean meal dari soybean sama jagung. Jualnya ayam broiler. Nah pada saat itu makanannya ini dua-duanya lagi mahal, tinggi. Lagi tinggi.
ayamnya lagi murah, makanya sampai rugi. Gitu kan ya. Kita pikir ya tunggu salah satu membaik lah. Tiba-tiba membaiknya bareng-bareng. Ya roughly hampir bareng-bareng membaiknya dan kinerja bagus, sahamnya udah terbang. Ya itu mungkin salah satu yang kita lewatkan. Member sih banyak yang masuk ya, setahu gua. Member banyak yang masuk. Ya that's why gitu. Penting analisa banyak. Ya semakin banyak peluang, semakin banyak analisa, semakin banyak juga peluang yang kita bisa dapetin. Kelewat waktu masih ada yang lain. Dan ini sebenarnya ada satu saham nih yang bisa ditaruh di thumbnail. Lagi bad times. Kondisi lagi bad times. Kita udah cover banyak ya. Di Thinkcase sudah ada, di Thinkdex ada, di Bootcamp juga udah dianalisa bersama. Ya tinggal dipantau key variable kapan. Nah sekarang tinggal pilihan. Lagi bad time, sahamnya lagi hancur, mau injil dari sekarang atau mau tunggu key variable nih harganya naik, kena baru beli. Ya itu semua pilihan gitu. Dan tapi kalau tanya ke gue ya gue lebih suka buy in bad time, sell in good time. Buy in bad time, sell in good time ya. Nah, memang ya selama kata kuncinya adalah kita tahu apa yang kita beli. Jadi nggak cuma kita lihat ini perusahaan rugi, kita nggak tahu kenapa rugi, main ikut-ikutan rugi. Itu kan banyak orang gitu tuh, Will. Gue lihat orang yang baru, wah ini lagi bad times, lagi rugi, ya udah beli akan untung. Tapi kapan untungnya mereka nggak tahu variabel. Nah itu yang membedakan kita sebagai investor yang melakukan riset. Ya kita harus tahu variabel kuncinya apa. Ini yang kita follow terus, ya kan? Perkembangannya gimana? Kalau memang katakanlah variabel kuncinya itu ketergantungan dengan harga jagung, katakanlah kayak Java. Kita harus tahu kondisi jagung ini gimana. Apakah panennya lagi banyak atau misalnya lagi gagal panen. Nah, begitu pula juga dengan komoditas-komoditas lainnya. Betul. Dan gimana kalau banking gimana, Ju? Banking kan lagi diambang menurun, tapi bisa dibilang juga NPL belum pecah. Tapi sahamnya udah turun, ya tapi kita gimana? Kalau banking nanti kita bahas video terpisah. Seru nih kayaknya banking. Kita bahas di video terpisah. Teman-teman boleh komen deh kalau kita mau bahas banking, boleh coba komen di video YouTube kita ya. Oke deh, mungkin kita kata di sini lah ya biar gak kebanyakan ya. Oke, kalau itu thank you teman-teman udah nonton. See you di next video.